Selamat sore teman-teman. Nama saya Sigit Susanto, saya penerjemah karya Franz Kafka dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Dan saya inisiator penerbitan 2 buku. Pertama tentang 3 prosa Kafka dalam 13 bahasa daerah, dari bahasa Aceh, bahasa Minangkabau, bahasa Lampung, sampai bahasa Papua Suku. Dan penerbitan buku 100 tahun Kafka dalam rangka memperingati 100 tahun kematian Franz Kafka 1924 dan yang baru lalu 2024. Saya mohon maaf kepada Wisma Jerman dan institusi lain yang membantu acara ini, juga para pembicara, moderator. Saya tidak bisa hadir di tengah-tengah kalian karena saya sedang berada di kampung halaman di Buja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kenapa saya tertarik pada karya Franz Kafka? Pertama adalah ketika saya membaca Metamorfosis Kafka dari terjemahan bahasa Indonesia oleh Ika Kurniawan di website Bumi Manusia tahun 2000. Kemudian saya mencoba membaca teks aslinya di Verwandlung. Dan saya menjadi lebih bingung lagi. Akhirnya saya memutuskan mendatangi Praha untuk berziarah ke makamnya Franz Kafka hingga ke tempat kelahirannya serta beberapa rumah yang ditempati Kafka dan adiknya Utla. Kenapa saya mempunyai inisiatif menerbitkan 2 buku yang saya sebutkan di atas? Pertama, memang saya mencintai Franz Kafka, karyanya. Saya menerjemahkan proses di Der Prozess atau dalam bahasa Inggris The Trial ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya menerjemahkan Die Verwandlung atau Metamorphosis. Saya menerjemahkan Surat untuk Ayah, Brief an den Vater, dan juga menerjemahkan Gespräch mit Kafka, jadi karya Gustav Janosch. Kesukaan saya pada karya Kafka karena Kafka membuat tulisan yang betul-betul bisa membetot naluri, ya. Bahasanya sangat jelas, kristal, tetapi yang sulit ditebak adalah belokan-belokan pada narasinya, ya, tiba-tiba membelok pada suatu peristiwa yang di luar perkiraan pembaca, ya. Saya sebagai generasi yang lahir di Orde Baru dan saya merasakan bagaimana hidup tertekan di zaman diktator Soeharto, dan membaca bukunya Pramudia pun harus sembunyi-sembunyi, ya. Kebebasan tidak bisa ditemukan. Karya-karya Franz Kafka adalah karya yang mendorong manusia untuk berpikir bebas dari apapun, ya. Tetapi di dalam kepribadian Kafka sendiri, Kafka merasa tertekan dari keluarganya, terutama ayahnya. Hermann Kafka adalah seorang pengusaha yang mempunyai beberapa toko menjual kado, menjual tongkat, menjual beberapa keperluan untuk pesta, termasuk payung dan sebagainya. Dia sangat otoriter. Bagi Kafka, dia menyebut bahwa ayahnya sebagai diktator kecil dalam keluarga. Dia menulis surat untuk ayah, Brief an den Vater, satu surat sekitar 100 halaman, tetapi surat itu adalah menggugat ayahnya dengan rasa ketakutan. Satu sisi dia bilang, tanpa ayah saya tidak menjadi Kafka yang sekarang. Tapi sisi lain, dia bilang bahwa waktu kecil saya tidur sambil merengek-rengek di kamar dan digendong ayah, ditaruh keluar di tempat yang gelap. Kafka hanya menulis 3 prosa, novel, trilogi, yaitu Der Versollene, Hilang Tanpa Bekas, kemudian Der Prozess, dan ketiga adalah Das Los atau The Castle. Dan 2 novel itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Prosa-prosanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan
untuk memperingati 100 tahun kematian Franz Kafka, saya dan teman-teman penyuka karya Franz Kafka di Indonesia telah menerbitkan itu tadi, buku 100 tahun Kafka dan 13 bahasa daerah. Kenapa terjemahan ketiban 13 bahasa daerah? Karena saya menganggap bahwa kita ini mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Dan kenapa kita tidak coba di dalam bahasa daerah karya Kafka itu, ya. Kadang-kala saya bertemu orang Hungaria, orang Ceko yang penduduknya di negara masing-masing itu hanya sekitar 7-8 juta. Sedangkan kita banyak daerah-daerah yang penduduknya jutaan. Nah, itu salah satu motivasi saya yang terbesar, sehingga bahasa daerah kita pelan-pelan akan dikenalkan sastra kelas dunia. Ya. Yang kedua juga rasa emosional. Orang membaca dengan bahasa ibu sendiri itu lebih emosional daripada membaca bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa kedua kita, bahasa nasional kedua kita yang mulai dikumandangkan 1928. Tetapi bahasa daerah kita, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, itu sejak nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Sehingga apabila karya Kafka dibaca dalam bahasa daerah, rasanya kok lebih gayeng, lebih nyaman dan membedot naluri normal. Terima kasih, semoga sukses acaranya membicarakan 2 buku di Surabaya ini. Terima kasih. Salam sastra.